Halo Achievers. Hari ini kita akan belajar induksi matematika. Pelajaran hari ini diambil dari buku paket halaman 10 sampai 16. Perhatikan dengan seksama ya. Ini agenda kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan kupas tuntas tentang induksi matematika, lalu induksi matematika secara keterbagian, dan latihan soal untuk memahami materi dengan lebih baik. Induksi matematika. Induksi matematika sendiri ialah suatu metode pembuktian terhadap suatu pernyataan, apakah pernyataan tersebut berlaku untuk setiap kasus. Konsep ini bisa kita lihat pada permainan domino atau gaplek bagi beberapa orang memanggilnya. Bagaimana caranya menumbangkan semua domino? Perhatikan domino berikut. Gimana cara kita menumbangkannya? Tentulah kita dengan menumbangkan domino yang pertama. Jika kita jatuhkan domino yang pertama, maka seterusnya sampai ke belakang domino itu akan jatuh. Atau gimana kalau kita tidak menumbangkannya dari yang pertama? Misalkan kita tumbangkan dari yang ke-10. Ketika kita tumbangkan domino dari domino yang ke-10, maka yang jatuh selanjutnya adalah domino ke-11, 12, dan seterusnya. Atau jika kita tumbangkan domino dari yang ke-50, maka yang seterusnya jatuh adalah 51, 52, dan seterusnya. Kalau ibaratkan 10 itu adalah K, maka yang selanjutnya jatuh adalah K plus 1. 10 tambah 1 adalah 11. Jadi, beginilah langkah-langkah membuktikan dengan induksi matematika. Ingat, ini adalah langkah-langkah bersifat bukan pilihan. Karena ada 4 langkah untuk membuktikan induksi matematika. Yang pertama, buktikanlah bahwa N sama dengan 1 atau syarat minimal dari soal. Benar. Yang kedua, asumsikanlah benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Dan langkah yang keempat adalah kesimpulan. Oke, ingat ya, N sama dengan 1 dulu, N sama dengan K, N sama dengan K plus 1. Supaya kamu lebih mengerti apa yang telah Miss jelaskan, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Buktikanlah bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat untuk bilangan asli. N lebih besar sama dengan 1. Oke, jadi kita buktikan ruas di kiri sama dengan ruas di kanan. Untuk bilangan aslinya N lebih besar sama dengan 1 atau batas bawahnya adalah 1. Oke, kita kerjakan dari langkah yang pertama. Kita asumsikan benar jika N sama dengan 1. Kenapa dia 1? Karena batas bawahnya adalah 1. Oke, kita ambil yang ini, yang ada N-nya. Benar bahwa 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Oke, kita substitusi N dengan 1. Jadi 2 kali 1 kurang 1 adalah 1 kuadrat. Ini kita kalkulasikan, hasilnya adalah 1. 1 kuadrat adalah 1. Maka ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Maka ini dianggap benar. Oke, langkah 1 selesai. Langkah yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi, kita substitusi nilai N menjadi K. Kita tulis ulang, lalu kita hanya mensubstitusi N tadi menjadi K. Gitu, jadi ini diasumsikan benar. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu, jadi kita tulis ulang soalnya.
Perhatikan baik-baik ya, supaya tidak keliru. Ini kita kan substitusi N jadi K plus 1. Cara pengerjaannya adalah tulis ulang dulu soalnya dengan mengganti N jadi K. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik 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 tambah 2K kurang 1. Lalu selanjutnya kita tambahkan ini, tapi kita ganti K-nya sudah menjadi K plus 1. Tambah 2 kali K plus 1 kurang 1. Sama dengan K berubah jadi K plus 1 kuadrat. Gitu ya. Maka ini ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik 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 tambah 2 K kurang 1 tambah 2 kali K tambah 1 kurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, lalu kita kerjakan lagi. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik 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 tambah 2K kurang 1 ini sama dengan yang di atas ya. Itu nilainya adalah K kuadrat. Lalu kita tuliskan ulang ini di bawah, 2 tambah K tambah 1 kurang 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, ini bisa kita kali masuk ke dalam. Jadi K kuadrat tambah 2K tambah 2 kurang 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. 2 kurang 1 bisa kita operasikan, jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, ini bisa kita faktorkan. Hasilnya adalah K tambah 1 kuadrat sama dengan K tambah 1 kuadrat. Oke, karena ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, dan ternyata ini pun benar. Oke, sampai ini benar, maka langkah 3 selesai. Masuklah ke langkah 4. Jadi rumus tersebut, rumus ini maksudnya adalah benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Itulah kesimpulannya. Oke, materi yang pertama selesai. Induksi matematika dan kita masuk agenda yang kedua. Induksi matematika secara keterbagian. Untuk mengerjakan induksi matematika keterbagian, caranya sama dengan induksi matematika yang telah kita pelajari sebelumnya. Langkahnya juga sama, ada 4 dan bukan pilihan ya. Yang pertama, buktikan bahwa N sama dengan 1. Itu adalah benar. Kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum kita masuk materi lebih jauh, Miss akan ajak kamu untuk review supaya lebih matang dalam mengerjakan soal induksi keterbagian berikut. Yang pertama, suatu bilangan dikatakan habis jika hasil pembaginya adalah bilangan bulat. Jadi contoh gini, 15 bagi 3 itu dikatakan habis dibagi karena hasilnya adalah bilangan bulat 5, karena hasilnya bukan bilangan desimal dan karena hasilnya bukan pecahan. Yang kedua, misalkan A dan B ini adalah bilangan asli yang berbeda, masing-masing habis dibagi K, maka ketika kedua bilangan ini dijumlah dia habis dibagi K, dan ketika bilangan ini dikurang dia juga habis dibagi oleh K. Contoh, misalkan A adalah angka 15 dan B adalah angka 6. Kedua ini sama-sama bisa dibagi 3. Jadi ketika mereka dijumlah, ini juga habis dibagi 3. Dan ketika bilangan ini dikurang, dia juga habis dibagi 3. Review yang ketiga adalah eksponensial atau perpangkatan. A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Jadi ketika pangkat ini dikali, maka perpangkatannya dijumlah. Dan ingat dengan basis yang sama. 3 pangkat K tambah 1, ini artinya adalah 3 pangkat K dikali 3, ini kan sebenarnya pangkat 1 ya. Oke, review yang terakhir ialah aljabar. 3A itu didapat sama dengan 2A tambah A, ini ada angka 1 ya sebenarnya di depannya, tapi tidak perlu ditulis. Jadi contoh, 3 kali 3 pangkat K itu bisa kita pecah sama dengan 2 kali 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Ibaratlah 3 pangkat K ini adalah A.
Berarti 3A didapat 2 kali A ditambah A. Sama ya dengan konsep aljabar. Oke, semoga dengan review ini anak-anak bisa mengerjakan induksi matematika keterbagian dengan lebih gampang. Pernyataan matematis berupa keterbagian. Contoh supaya lebih ngerti ya. Buktikanlah bahwa 4 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 3 untuk bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Jadi, kita mau membuktikan 4 pangkat N kurang 1 ini habis dibagi 3 ya. Batas bawahnya adalah 1. Langkah yang pertama. Untuk N sama dengan 1. Kenapa N-nya 1? Karena batas bawahnya 1. Untuk N sama dengan 1 ini benar bahwa kita substitusi ya, N-nya jadi 1. 4 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini betul ya, dia habis dibagi 3. Atau kita bisa ganti lagi. N-nya adalah 2, berarti 4 pangkat 2 kurang 1 adalah 15. 15 ini pun habis dibagi 3. Atau kita bisa ganti juga substitusi N-nya adalah 3. Berarti 4 pangkat 3 kurang 1. 64 kurang 1 adalah 63. 63 ini pun habis dibagi 3. Maka pernyataan 1 ini benar. Langkah yang kedua, kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi kita tulis ulang soal, tapi N-nya kita substitusi jadi K. 4 pangkat K kurang 1 ini habis dibagi 3. Langkah yang ketiga, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi N substitusi dengan K plus 1. 4 pangkat ini kan harusnya N berubah jadi K plus 1 kurang 1 habis dibagi 3. Oke, ini buktinya. 4 pangkat K plus 1 kurang 1 bisa kita pecah. Perhatikan baik-baik ya. 4 pangkat K plus 1 ini adalah perpangkatan. Ketika pangkat dijumlah itu artinya perkalian ya. 4 pangkat K kali 4 pangkat 1. Lalu, ini Miss ubah posisinya. 4-nya Miss bawa ke depan, 4 pangkat K di belakang. Tidak merubah nilai ya ini. Jadi 4 kali 4 pangkat K. Nah, lalu 4 kali 4 pangkat K ini Miss pecah lagi. Jadi secara aljabar adalah 3 kali 4 pangkat K tambah 4 pangkat K. Di review tadi ya, anggap 4 pangkat K ini adalah A. Jadi 4A itu didapat dari 3 kali A tambah 1 kali A. Nah, ini jadinya 3 kali 4 pangkat K tambah 4 pangkat K kurang 1. Oke, perhatikan dengan seksama. 3 kali 4 pangkat K ini tentu akan habis dibagi 3. Kenapa? Karena jika kita simplify, ini kita bagi 3, habis. Gitu ya. Jadi ini habis dibagi 3. Untuk 4 pangkat K kurang 1 ini sendiri, ini pasti habis dibagi 3. Sesuai dengan langkah yang kedua tadi ya, 4 pangkat K kurang 1 habis dibagi 3. Maka, karena 3 kali 4 pangkat K tambah 4 pangkat K kurang 1 habis dibagi 3, maka 4 pangkat K plus 1 kurang 1 ini pun habis dibagi 3. Oke, langkah ketiga selesai. Maka, langkah keempat kesimpulan dari soal berikut adalah jadi 4 pangkat N kurang 1 itu habis dibagi 3. Oke, agenda yang kedua selesai. Agenda yang ketiga, latihan soal. Supaya anak-anak lebih memahami materi ini lebih dalam. Contoh soal tambahan. Contoh kedua dari pernyataan matematis berupa barisan. Buktikanlah bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah N itu sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Oke, mari kita buktikan. Langkah yang pertama, kita asumsikan benar untuk N sama dengan 1. Jadi kita ambil semua N ini ya. Kita tuliskan ulang. Benar bahwa N sama dengan N kali N tambah 1 per 2. N adalah 1.
Jadi substitusi n adalah 1. 1 kali 1 tambah 1 per 2. 1 tambah 1 adalah 2 ya. 2 bagi 2 1. 1 kali 1 adalah 1. Jadi 1 sama dengan 1. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka pernyataan ini benar. Langkah 1 pun selesai. Lanjut ke langkah 2. Asumsikan benar untuk n sama dengan k. Jadi kita tulis ulang soalnya, tapi substitusi n menjadi k. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik 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 tambah k sama dengan k kali k tambah 1 per 2. Langkah 2 selesai. Langkah yang ketiga, akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi perhatikan ya. Perhatikan baik-baik, kita tulis ulang. Soalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik 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 tambah k. Lalu kita tambah dengan si k ini lagi, tapi k-nya sudah ganti dengan k plus 1. Jadi tambah k plus 1. Sama dengan ini juga, kita sudah substitusi k-nya menjadi k plus 1. K plus 1 kali k plus 1 tambah 1 per 2. Mari kita buktikan. Oke, 1 tambah 2 tambah k tambah titik-titik tambah k sendiri itu adalah ini ya, k kali k tambah 1 per 2. Lalu kita teruskan lagi, k tambah k tambah 1 sama dengan k tambah 1 kali k tambah 2 per 2. Nah, ini kita samakan penyebut jadi 2 ya, sama dengan k plus 1 kali k plus 2 per 2. Lalu kita kali masuk ke dalam nih. Setelah kita kali masuk, kita temukan k dengan k, angka dengan angka, huruf dengan huruf. Didapatlah setelah kita faktorkan k plus 1 kali k plus 2 per 2. Ternyata sama dengan ruas kanan, k plus 1 kali k plus 2 per 2. Karena ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka ini benar. Maka langkah yang ketiga selesai. Dan terakhir langkah keempat, kita bisa simpulkan. Jadi rumus yang telah diberikan benar untuk setiap bilangan positif n. Jika kamu ada pertanyaan terkait materi ataupun latihan yang belum kamu mengerti, kamu bisa kontak Miss di nomor berikut. Oke, thank you and see you.